Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi. Oke, mulai kejar restoran, jadi abis review Cavlano Classic langsung review alat berikutnya. Langsung aja ya, alat berikutnya itu apa sih ya kan? Alat ini yang terakhir yang dikirimkan sama Oten Coffee. Ini grinder ya. Jadi sebenarnya itu grinder ini sudah cukup lama ya. Dan di Oten Coffee yang gue dengar ini lumayan best seller dan banyak banget yang cari gitu. Oke, jadi barangnya ini adalah dari Solis ya, dari Solis namanya, nama perusahaannya Solis. Selain dia bikin alat kopi grinder seperti ini, dia juga ada bikin alat-alat rumah tangga lainnya. Jadi dusnya seperti ini. Jadi Solis ini nih dia perusahaan dari Swiss ya, Switzerland ya kan. Tuh seperti ini. Ini tipenya adalah skala 166 gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita buka dan di dalam paket pembelian ini kita dapat apa aja. Oke teman-teman, jadi di paket pembelian ini teman-teman cuma dapat dua barang, satu grindernya sendiri dan berikutnya adalah manual book. Dan manual booknya ini itu bahasa Inggrisnya ada tapi sangat minim sekali, cuma ada kayak hal yang harus diperhatikan apa gitu-gitu ya. Terus ya seperti itulah. Nah, langsung aja. Jadi grindernya seperti ini teman-teman ya. Lihat. Seperti ini. Jadi dia ukurannya itu tingginya 28 cm, panjangnya ini 16 cm dan lebarnya ini 12 cm teman-teman. Beratnya ini cuma 1,5 kilo, nggak terlalu berat juga. Terus bahannya ini dari plastik tapi plastiknya solid. Jadi bukan kayak plastik yang mamang-mamang jual mainan tuh, kagak. Ini solid banget plastiknya. Terus dia ini cuma 180 watt. Kapasitas maksimal bean hoppernya ini 250 gram. Dan yang menurut gue ini baru gue temuin di grinder ini. Jadi tuh dia untuk buka si tutup bean hoppernya ini agak keras karena di grinder ini juga dijelaskan dia tuh jadi kesannya seperti kedap udara. Jadi bukan kayak yang grinder lain cara bukanya gampang, otomatis oksigen keluar masuknya juga lebih mudah. Tapi memang disarankan setiap teman-teman mau bikin kopi baru teman-teman tuang kopinya ke dalam sini gitu ya. Oke. Terus dia pengaturan penggilingannya itu dari angka 1 sampai 13, tapi dia lambangnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat. Nah, cuma kayak dot gini doang, titik-titik gini dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Terus dia untuk untuk nyalainnya itu kayak mirip seperti Wellhome ZD10T ya. Timer gini. Tuh. Dari 1 sampai 10, tapi menurut gue ini cuma sebagai fitur dimana kita bisa tinggal grinder ini dalam keadaan menggiling kopi, nanti dia mati sendiri ya. Terus di bawah sini ada untuk penampung bubuk kopinya, dosernya ini. Nah, yang gue suka adalah dia ini bahannya udah anti statik, jadi bubuk kopi yang akan menempel di dalam sini tuh sungguh sangat minim. Nah, bean hoppernya kita buka seperti ini. Nah, dia juga sudah ada yang namanya bean catcher gini teman-teman lihat. Jadi yang warna hitam ini, jadi pada saat kita giling beansnya itu nggak akan mental-mental ke luar gitu. Nah, terus diameter dari burnya sendiri, jadi dia ini tipenya conical bur, itu diameternya 30 mm ya. Dan ini cara bukanya memang gue ada baca-baca di websitenya Oten juga, terus ada di beberapa forum katanya kok susah buka outer burnya. Sebenarnya gampang, tapi teman-teman memang harus congkelnya pelan-pelan dan diangkat di dua sisi, jangan diangkat di satu sisi gitu. Ini coba gue angkat. Nah, jadi teman-teman kalau mau angkat burnya teman-teman
masukin kelingking di sebelah sini dan di sebelah sini, terus diangkat pelan-pelan gitu. Memang agak-agak susah, pelan-pelan aja digoyang kiri kanan sambil diangkat. Oke, sudah terangkat gini ya. Ini outer burnya teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini bahan untuk si pegangan burnya ini nih nilon dan bagus banget sih kalau menurut gue, dan feeling gue sih ini Oten udah pakai cukup lama, dan mungkin grinder ini juga yang di review sama Pak Tony Wahid tahun 2016 mungkin ya. Jadi grinder ini menurut gue awet banget sih, dan gue belum melihat ada burnya yang pecah atau yang gimana. Ini benar-benar awet, bikinannya juga rapi ya. Nah, terus bentuk inner burnya dia yang conical burnya ini, teman-teman bisa lihat, dia ini beda dari grinder lain gitu. Perhatikan deh coba ya, tuh bedanya kenapa, karena sejauh ini yang udah gue lihat itu biasanya kalau conical bur seperti ini untuk giling espresso yang agak halus ya, itu gilingnya lama banget karena jarak antara inner bur sama outer burnya dia tuh mepet banget gitu. Jadi beans, apalagi kalau kita pakai beans yang ukurannya gede-gede gitu ya, itu pasti akan sungguh sangat lama ngegilingnya dan suhunya udah keburu naik gitu teman-teman. Nah, terus cara pasangnya lagi, ini teman-teman lihat nih ya, di sebelah sini sama sini kayak ada bibirnya gitu, kayak ada tonjolan gini. Nah, itu teman-teman masukinnya di sebelah sini teman-teman, ada di sebelah kiri dan kanannya dia gitu. Jadi masukin, setelah teman-teman taruh, nggak usah diputer, nggak usah diapa-apain, pokoknya taruh aja sampai masuk. Taruhnya coba pelan-pelan. Nah, sampai dia bisa digoyang kiri kanan seperti ini teman-teman. Oke ya, bisa digoyang-goyang ke kiri kanan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman baru pasang bean hoppernya. Nah, ini bean hoppernya yang gue suka, dia tuh teman-teman nggak mungkin terbalik masangnya, karena antara bibir yang depan sama yang belakangnya itu teman-teman kalau mau pasang pun dibalik-balik itu tidak masalah. Tapi yang pasti teman-teman perhatikan di sebelah sini, ini ya, di sebelah sini kayak ada garis tonjolan. Nah, itu teman-teman pasang ini yang ada bibirnya ini ke arah sini teman-teman, taruh terus diputar. Nah, sampai kedengeran nggak bunyi nih. Nah, itu berarti grinder teman-teman udah masuk gitu, aman. Nah, terus yang gue baca lagi, jadi grinder ini nih ada fitur yang namanya sensor kalau sampai ada batu yang ikut masuk ke dalam kopi. Jadi mungkin sensornya ini menurut gue sih bukan sensor yang digital gitu ya. Jadi sensornya kalau sampai burnya itu keras banget, jadi kalau ngegiling batu kan pasti kan keras. Nah, itu pada saat dia ngegiling batu, dia langsung mesinnya otomatis berhenti sendiri. Itu menurut gue fitur yang kayaknya gue belum temuin di grinder lain. Yang untuk ini gue masukin dia ke entry level ya gitu. Kalau yang grinder untuk profesional use gue juga belum pernah review, dan kayaknya sih nggak ada deh sejauh ini loh gitu. Oke teman-teman, abis ini gue akan langsung kasih lihat teman-teman gimana hasil gilingannya. Jadi nanti gue akan pakai nomor 2, nomor 7 sama nomor 13. Oke, langsung kita lihat gilingannya. Oke guys, jadi ini gue masing-masing pakai 10 gram, ada 3 gilingan. Jadi nanti yang paling pertama gue pakai nomor 13, itu yang paling kasar. Terus yang medium itu gue pakai nomor 7. Terus yang halusnya gue di sini pakai nomor 2 gitu. Untuk espresso biasanya sih. Oke, langsung aja kita giling yang untuk nomor 13. Oke, sudah teman-teman lihat tuh seperti ini.
gilingannya. Nah ini memang kalau untuk yang nomor 13 nya dia sendiri nggak terlalu kasar juga sih. Ini gue biasa kalau seperti ini gue pakai untuk Kalita Wave. Teman-teman lihat lagi. Tuh ya, menurut gue oke sih, kenaikan suhunya nggak ada ya. Oke, langsung gue lanjut ke yang nomor 7. Oke, nomor 7 nya sudah kita lihat, kenaikan suhunya nggak ada ya teman-teman. Lihat tuh hasil gilingan itu, ini menurut gue konsisten sih. Tuh ya, ini konsisten. Kalau ini gue biasa pakai untuk V60, bisa nih V60 nih. Oh ya, terakhir teman-teman lihat. Dan ini gilingnya nggak terlalu lama sih, untuk ukuran conical bore gini dia nggak terlalu lama. Oke, habis ini langsung kita lanjut ke yang nomor 2. Oke, sudah selesai. Kita lihat nomor 2 nya. Nah ini teman-teman lihat ya, kalau ini ciri-ciri kalau misalnya dia nih sudah bisa menghasilkan gilingan yang halus tuh seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh kayak ada clumping gitu, jadi ada bubuk kopi yang kayak nyatu gitu. Nah tuh, terus kalau ditekan halus gini nih. Nah ini untuk espresso bisa nih, oke banget. Kenaikan suhunya nggak ada loh. Ini nomor 2 kenaikan suhunya tidak ada. Lihat lagi terakhir. Kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini tadi nomor 13, 7, dan nomor 2. Ketiganya nggak ada kenaikan suhu, terus untuk waktu gilingnya termasuk cepet kalau menurut gua untuk ukuran conical bore seperti ini ya. Terus konsistensinya tadi teman-teman udah lihat sendiri, silahkan langsung dinilai aja ya. Nih terakhir kali gue kasih lihat ya, ini untuk nomor ke-13, teman-teman lihat sendiri ya. 13 nya memang nggak sampai ke French press, tapi cukup memuaskan. Oke, untuk manual bisa lah, oke lah ini mah. Ini nomor 13, yang ini nomor 7. Yang terakhir tadi nomor 2. Nah ini untuk espresso bisa gitu ya. Lihat lagi tuh ya, ini halus, bagus sih menurut gue gilingannya ya. Oke, kita langsung balik lagi ke tampak normal supaya kita ngobrol kelebihan dan kekurangannya. Gimana teman-teman hasil gilingannya? Teman-teman silahkan nilai sendiri aja. Kalau menurut pendapat gue pribadi, grinder ini hasil gilingannya bagus, terus konsisten untuk harga segini ya. Gilingnya juga cepet, tapi nggak ada kenaikan suhu di bubuk kopi yang teman-teman sesudah giling, walaupun itu yang paling halus teman-teman ya. Jadi itu benar-benar nilai plus yang menurut gua bisa teman-teman pertimbangkan. Terus yang berikutnya adalah si
grinder ini ada fitur yang untuk sensor kalau sampai ada batu yang masuk ke dalam kopi teman-teman, itu dia langsung berhenti otomatis. Terus untuk ininya, untuk tempat penampung biji kopinya dia sudah anti statik, jadi teman-teman nggak usah takut wah nanti banyak bubuk kopi yang tertinggal di dalam sini. Ya walaupun ada sih, tetap ada, tapi sungguh sangat minim teman-teman. Nah terus kalau teman-teman nanti membersihkan grinder ini, teman-teman coba lihat di lubang tempat dia keluar kopinya itu, tapi ingat dicabut dulu, jangan nyari borok. Nah terus teman-teman lihat, jadi di tempat dia keluar bubuk kopinya itu tuh kayak ada semacam apa ya, kayak semacam katup mungkin, yang itu akan membantu keluarin bubuk-bubuk kopi yang masih nyangkut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin fitur yang seperti itu tuh jadi kayak semacam apa ya, pintu gitu. Mungkin pintu itu juga berguna untuk ngurangin listrik statisnya. Sekarang gue ngomong kekurangannya. Sejauh ini gue ngerasa grinder ini belum bisa mencakup untuk semua metode seduh ya, karena ini gue selama ini pakai maksimal paling kasar cuma untuk Kalita Wave doang. Tapi itu juga bisa jadi nilai plus, karena memang ya grinder ini yang gue tahu sebenarnya itu peruntukannya itu untuk yang pertama untuk home use atau cafe kecil. Nah yang kedua itu dia memang khusus untuk espresso, tapi espressonya ini dalam arti mesin yang portafilternya itu pressurized. Tapi gue sudah coba selama seminggu belakangan ini, gue coba untuk di DeLonghi EC155 gue itu portafilternya udah gue ganti sama yang unpressurized. Itu hasilnya memuaskan kok, kremanya tebel. Dan menurut pendapat gue, hasil dari gilingan Solis Scala 166 ini untuk espresso yang gue pakai di mesin gue itu hasilnya sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Latina 600N yang gue punya. Tapi mungkin karena Latina gue sudah agak lama, jadi seperti itulah, mungkin burnya udah harus diganti. Tapi yang gue rasain, gue kemarin coba untuk brewing, untuk bikin espresso 3 kali dengan ini, gue bandingkan dengan Latina 600N, gilingannya sama, itu hasilnya lebih konsisten dalam arti 35 mili dapatnya berapa detik, itu lebih konsisten yang ini teman-teman gitu dibandingkan yang Latina 600N. Kalau teman-teman berminat sama grinder Solis Scala 166 ini, silahkan teman-teman langsung cek juga link di deskripsi, nanti akan gue cantumkan. Terus kalau teman-teman yang udah pakai grinder ini, silahkan dong sharing gimana pengalamannya, atau udah tahu nih gimana cara kalibrasi ulangnya dia. Silahkan komentar di bawah supaya kalau ada teman-teman lain yang masih bingung bisa terbantu, dan kalau yang belum keracunan kali aja bisa keracunan gitu. Oke, kalau video gue ini berguna, silahkan teman-teman klik tombol like, terus share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe. Oke, sekian video dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.